Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Malik Nazmi dengan NIM 2301411026 dari kelas 3 TPJJ 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai pengusahaan jalan tol. Di sini kita akan membahas tentang penjelasan kebijakannya, lalu alasan kebijakan dibuat, dasar hukum kebijakan, dan juga contoh proyeknya. Nah, ini tuh kita akan membahas kerangka skema pengusahaan jalan tol. Dari mana ini tuh PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Dan di sini ada revisinya itu di PP 30 tahun 2017. Untuk isinya sendiri, awalnya di PP 15 tahun 2005, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh BUJT melalui proses pelelangan oleh BPJT. Lalu, kalau proyeknya nggak menarik bagi swasta, pemerintah bisa menunjuk BUMN untuk mengusahakannya. Nah, makanya di sini ada revisi di PP 30 tahun 2017. Gimana tuh revisinya? Kalau suatu tol layak secara ekonomi tapi tidak layak secara finansial, maka pemerintah bisa membangun konstruksinya lebih dulu. Setelah jadi, operasi dan pemeliharaan dapat diserahkan kepada BUMN tanpa harus lelang. Untuk tujuannya sendiri itu menjamin pembangunan jalan tol tetap berjalan di lokasi-lokasi yang tidak menguntungkan bagi investor sebagai cara untuk melawan pemerataan. Lalu juga memberikan fleksibilitas proyek yang dimana bisa dikerjakan oleh swasta lewat lelang ataupun pemerintah atau BUMN langsung kalau memang swasta tuh nggak ingin masuk. Lalu ada alasan kebijakannya sendiri. Untuk alasannya sendiri itu perlunya kepastian siapa yang mengelola. Nah, jalan tol tuh nggak cukup kalau cuma dibangun doang, tapi juga harus ada yang operasi dan melihara. Terus juga alasannya itu transparansi dan akuntabilitas, yang dimana awalnya semuanya itu harus lewat tender ataupun lelang. Itu biar adil dan kompetitif. Lalu ada proyek tol yang tidak diminati swasta, padahal secara strategis harus dibangun. Itu kayak tol Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Terus juga di sini ada revisi di PP 30 tahun 2017, yang dimana memberikan fleksibilitas supaya pemerintah atau BUMN bisa langsung mengusahakan jalan tol tertentu tanpa lelang. Kalau memang tol itu kurang menarik secara finansial, tapi penting untuk pemerataan. Untuk dasar hukumnya sendiri itu di sini ada UUD 1945 pasal 33 yang dimana jalan tol tetap dikuasai negara dan pengusaha dalam kendali pemerintah. Lalu di UU 38 tahun 2004 tentang jalan, tata cara pengusahaan jalan tol, yang dimana peran pemerintah sebagai regulator dan badan usaha sebagai operator. Di Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN bisa ditugaskan secara langsung mengelola tol. Contohnya itu kayak Hutama Karya di Trans Sumatera. Lalu juga Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN. Pengusahaan harus sinkron dengan RPJMN dan juga RPJPN, terutama bila jalan tol masuk proyek strategis nasional ataupun PSM. Dan di PP 30 tahun 2017, di sini tuh fleksibilitas, dimana tuh jika swasta tidak minat, tol bisa ditugaskan ke BUMN. Untuk contoh proyeknya sendiri tuh di sini ada tol Trans Sumatera di Bakauheni sampai Terbanggi Besar, sampai Palembang, sampai Pekanbaru dan lainnya lah. Ini tol Trans Sumatera. Di sini tuh berdasarkan penugasan langsung ke BUMN, yang mana PT Hutama Karya. Karena proyeknya ini walaupun besar, tapi kurang menarik bagi swasta. Terus juga ini tuh contoh penerapan di PP 30 tahun 2017, yang dimana untuk fleksibilitas dari pengusahaannya. Lalu ada tol Jakarta Cikampek Elevate atau JAPEK 2 layang. Dikerjakan tuh oleh BUJT, di mana di sini ada PT Jasa Marga yang bagian jalan layang Cikampek. Lewat skema kontrak konsensi. Contoh ini tuh kayak pengusahaan jalan tol dengan pola kerjasama pemerintah swasta sesuai dari PP 15 tahun 2005. Tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.